warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta pengurusnya yang dirahmati Allah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, keluarga besar Masjid As-Sakinah semuanya yang dirahmati Allah beserta keluarganya. Bapak Ibu, mari bersama-sama taklim kita ini kita awali dengan doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita ngaji karena Allah. Bismillah kita ngaji manut aturan Allah. Bismillah kita ngaji dilindungi langsung oleh Allah. Bismillah kita ngaji semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk itu kita sampaikan syukur kepada Allah Ta'ala dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya karena pertolongan Allah, hati kita, jiwa kita, badan kita digerakkan ke tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, membicarakan hal-hal yang baik-baik. Semoga kebaikan ini, ibadah kita ini diterima dan sekaligus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita doakan masjid kita As-Sakinah ini beserta seluruh jamaahnya dan lingkungannya, semoga Allah jadikan tempat yang penuh barokah. Amin. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, kemarin hari Selasa, ibu bapak puasanya sehari kemarin, ada marahnya enggak ya kemarin? Marahnya enggak? Ngerasani? Ya. Tidak. Terus alhamdulillah yang jelek-jelek tidak semua. Terus diisi dengan rangkaian kebaikan semua. Mulai hari ini tadi, mulai dari sahur, berdoa, berjalan ke masjid, tahiyatul masjid, mendengarkan adzan, qobliyah subuh, jamaah subuh, infak, ngaji, nanti sebentar lagi sholat suruh, terus sebentar lagi sholat duha, sebentar lagi bekerja, sebentar lagi sholat duhur, istirahat sejenak. Alhamdulillah, rangkaian kebaikan itu indah sekali Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa istiqomah untuk seterusnya. Amin. Saya akan mengambil tema pagi ini, yaitu yang berjudul isti'adah. Isti'adah itu ya isti'adah. Isti'adah itu berasal dari kata ta'awud.
Ta'awud, isti'adzah itu perlindungan. Artinya salah satu nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada hambanya berupa perlindungan. Sedaya ibadah engkang Allah perintahkan datang kita niku salah satu fungsinya untuk melindungi, training. Contoh kita oleh Allah di training harian, ada di training sepekan sekali, ada di training setahun sekali, ada di training seumur hidup sekali. Semuanya itu dalam rangka Allah menyelamatkan hambanya yang beriman. Contoh, kita di training tiap hari, yaitu namanya training harian berupa ibadah sholat minimal 5 waktu yang wajib-wajib, belum ditambah yang sunnah-sunnah. Dimulai dari bangun dari tidur, sholatnya sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat. Ibu bapak, sholat subuh 2 rakaat itu ya ada variasi melakukannya. Ada yang sholat subuh 2 rakaat murni, 2 rakaat, 2 rakaat sendirian di rumah setengah 6 lagi. Ada, namanya kualitas pas-pasan. Ada yang sholat subuh kualitas terbaik, jam 3 sudah bangun, didahului sholat tahajud, sholat witir kalau di luar Ramadan. Kemudian sholat subuh dengan rangkaiannya, subuh dengan kualitas terbaik. Selesai sholat subuh, Allah berpesan, wahai hambaku, sampean tadi waktu sholat subuh nak baik toh, niatnya baik, ucapannya baik, pikirannya baik, merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Allah berpesan, wahai hambaku yang baru sholat subuh dengan segala kebaikanmu, kebaikanmu waktu sholat subuh itu loh, bahwa terus mewarnai, menjiwai hidupmu sampai ketemu sholat duhur. Duhur oleh Allah dipanggil, wahai hambaku berhenti sejenak. Berhenti sejenak, tunaikan sholat duhur 4 rakaat dengan segala variasinya. Selesai sholat duhur, Allah punya pesan, wahai hambaku yang baru sholat duhur, tadi pas sholat duhur kan baik semua, ucapannya baik, niatnya baik, pikirannya baik, merasa diawasi oleh Allah. Pesan Allah, kebaikanmu waktu sholat duhur tadi loh, bahwa terus mewarnai, menjiwai hidupmu sampai ketemu sholat asar. Sholat asar dipanggil lagi sampai ketemu sholat maghrib. Sholat maghrib dipanggil lagi sampai ketemu sholat isya. Pesannya sama. Sehingga antara isya dan subuh ini terlalu jauh, Allah memberikan jeda di dalamnya sholat tahajud. Sehingga ibu bapak, selama 24 jam non-stop kita dipantau, dipandu, dipanggil oleh Allah supaya hati ini, jiwa ini tidak lepas dari Allah, terus baik terus, sehingga targetnya inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sehingga sholat kita ini bisa mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah, baik ucapan, perbuatan, pikiran, terawasi, terlindungi, terjaga oleh sholat. Sehingga sholat kita menyatu, jangan sholat terpisah. Apa maknanya sholat terpisah? Wayai sholat yo sholat, wayai ngendet yo ngendet, wayai ngrasani yo. Ini namanya sholat terpisah. Lah sholat yang menyatu,
mau ngerasani ndak berani karena masih ingat isi sholat, mau marah-marah ya ndak berani karena masih ingat isi sholat. Begitu mewarnai hidup kita 24 jam terus-menerus dipantau oleh Allah. Ibu-ibu lagi buatan nanti nesu atau nggih? Alhamdulillah. Nggih. Bapak-bapak nggih buatan nanti juga nggih Bu nggih? Buatan. Ibu-ibu tuh jawabnya menjaga perasaan yang menanya. Nyata niki ditangleti Bu jenengan kesel mboten pun dangun pinara jawabnya nggih mboten. Padahal ya duduknya sudah ganti kanan, ganti kiri, ya bangga mboten. Itulah ibu-ibu pintar menjaga perasaan. Lanjut, itu training harian. Sekarang training 1 pekan sekali. 1 pekan sekali Allah mengambil hari namanya hari Jumat. Khusus bapak-bapak di training di masjid dengan 1 pesan, wahai para suami, para bapak, sampai tadi berangkat Jumatan kan baik sekali, pakaiannya baik, niatnya baik, segalanya baik. Allah berpesan kebaikanmu selama menunaikan ibadah Jumat itu, bawalah mewarnai hidupmu sampai ketemu Jumat berikutnya. Dan para suami yang Jumatan punya kewajiban menyampaikan isi khutbah kepada istri yang di rumah dan anak-anak. Ibu-ibu nanti diaturi didhawuhi bapak isi khutbah Jumat. Boten, dateng nopo boten? Mergi bapak pas Jumatan. Loh lah yo. Aslinya kewajibannya menyampaikan bapak cobi makai lek langsung Jumatan Bu. Iki mau sing khutbah Ustadz Fulan. Isi khutbah ada 3. 1, disuruh bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, disuruh sholat di awal waktu. Yang ketiga Bu, ternyata istri itu wajib mentaati suami selagi suami benar. Dan akhirnya istri makin taat. Jumat berikutnya disampaikan lagi Bu, ini tadi Jumatan yang khutbah Ustadz Fulan. Isinya 4. 1, tetap disuruh bertakwa. Yang kedua disuruh rajin baca Quran. Yang ketiga disuruh rajin infak. Yang keempat Bu, tadi kok sama ya? Seorang istri harus mentaati suami selagi suami benar. Jumatan yang ketiga disampaikan lagi. Isi khutbah tadi 1 disuruh bertakwa, yang kedua menyambut Ramadan, yang ketiga istri itu harus taat suami. Lama-lama istrinya curiga, sik bapak sik Rinio, kok telu-telune enak taat suami terus ya pokok tipe kanjeng sampean kabeh. Nah, ternyata betul memang isinya begitu. Baik. Berarti di training pekan 1 pekan sekali. Sekarang untuk training bulanan tidak ada, training 1 tahun sekali. Para ibu, para bapak yang dirahmati Allah, salah satu fungsi Ramadan itu mensucikan kembali, melindungi jiwa. Ngaten urutanipun. Dulu ketika kita di dalam kandungan ibu 4 bulan, di dalam kandungan ibu usia 4 bulan, oleh Allah dikirim roh atau nyawa. Nyawa yang Allah berikan itu kondisinya suci, bersih, fitrah, tanpa dosa, tanpa noda sedikit pun. Harapannya kelak roh ini kembali kepada Allah juga suci bersih. Kalau sampai roh yang suci bersih tadi kembali kepada Allah,
dalam keadaan penuh dosa, tentu Allah tidak mau terima. Allah akan menolak. Tapi di sisi lain Allah Maha tahu bahwa manusia itu tidak mampu menjaga dirinya. Allah tahu. Makanya Allah memberikan jalan keluar, solusi, dengan cara 1 tahun 12 bulan Allah ambil satu bulan, Allah beri nama Ramadan. Nah, di bulan inilah Allah memberikan serangkaian prosesi ibadah untuk mensucikan jiwa yang fitrah, kemudian dipakai hidup. Waktu lahir suci, dipakai hidup 5 tahun masih bersih, dipakai hidup 10 tahun sudah mulai ada titik-titik hitam, dipakai hidup 20 tahun rotok kata 30 tahun saya teman. Nah, disinilah Allah memberikan solusi. Maka di bulan Ramadan ini saatnya pensucian kembali jiwa yang tadinya fitrah, kemudian ada dosa, ada kotoran, dibersihkan lewat ibadah Ramadan. Waktu hari pertama, ibu bapak puasa dengan baik, tanpa makan, tanpa minum, tanpa marah, tanpa apa-apa yang dilarang oleh Allah, bisa ditinggalkan semua. Hari pertama lewat dengan baik, hari kedua makin baik, hari ketiga makin teratur, hari keempat sudah terbiasa baik, sampai hari terakhir Ramadan, malam nanti ada takbir. Ketika takbir dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, para ibu, para bapak bisa tergetar hati ini, bisa terharu hati ini. Sampai-sampai banyak para ibu dan bapak yang menangis. Ditanya Mbak Uti, teng nopo kok mular? Mbo, pokok pikiranku keronto-ronto rasane. Ada satu pertanyaan untuk menghubungkan, kenapa mendengar takbir menjelang hari raya kok bisa terharu, bisa ternyuh, sementara hari-hari biasa mirang adan terharu betul Pak? Bu, kok terharu, malah sing adan disalah nih malah bolak balik kok. Piro ini adan wis adan maneh, tidak ngefek. Tapi begitu menjelang hari raya, mendengar nama Allah disebut tergetar. Jujur ibu bapak, hati kita baru saja dibersihkan oleh Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai hari terakhir jelas itu berkurang, jelas. Karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa puasa Ramadan karena iman kepada Allah, penuh hati-hatiannya mengharapkan ridha Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Jadi di saat dosa diampuni oleh Allah, hati ini bening, hati ini bersih, sehingga yang nampaknya kebaikan-kebaikan, mendengar nama Allah disebut pun bisa tergetar, bisa terharu. Besoknya hari raya Idul Fitri, semuanya bergembira sholat id, pulang dari sholat id, para istri, para ibu cepat-cepat menuju suami, menyampaikan minta maaf. Ibu-ibu ngingatan ibu dengan lembut, dengan khusyuk, Mas, riyen Mas saiki pakmu suwe-suwe mbahku. Jabatan bapak ini berubah-ubah. Mas, sepunten sing kata mbok menawi kula gada salah. Suami merebut, mboten bune kula sing salah. Akhirnya baru sholat id berebut salah.
Setelah berebut ngaku salah, akhirnya sepakat inggih sampun podo. Walaupun minta maaf tidak harus menunggu hari raya. Setelah itu ibu-ibu, bapak-bapak mendatangi sesepuh kita, entah budi atau bule. Lo sesepuh itu lo bisa ngendikan lebih dulu. Duh, wong tua oke lo putih, sing nom gede pangapurane. Oh boten bude, kula sing lepat, kula sing nem boten apa sambang, ngapunten berebut salah ya wis padha-padha. Sebetulnya Allah punya pesan yang harus kita jaga. Wahai orang yang baru berpuasa, orang yang sholat id, rajinmu ibadah waktu Ramadan, sabarmu seperti sholat waktu hari raya Idul Fitri. Itulah standar kehidupan. Ya seperti itu kehidupan. Bawalah terus mewarnai hidupmu sampai akhir hayat, ya seperti itu. Ya rajin sholat malam, rajin sholat jamaah, rajin bersedekah, rajin meminta maaf, rajin memberi maaf. Yaitu memang standar kehidupan seperti itu. Saged ya Bapak Ibu. Mugi-mugi kula jenengan diparingi kegiatan dening Allah saged mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Jadi untuk melihat puasa kita, puasa seseorang diterima atau tidak, jangan dilihat waktu Ramadan, tapi lihatlah sesudah hari raya di bulan Syawal. Kalau terjadi pertahanan yang datang, minimal tetap, insya Allah pertanda diterima. Tapi kalau terjadi terjun bebas, deres Quran ya wis ora, sholat jamaah ya wis ora, nesune kambuh malih. Lah niku rada drawasi. Makanya minimal kita pertahankan sholat jamaahnya, sholat malamnya, kemudian sabarnya, sehingga filosofi yang bisa kita ambil, permasalahan itu seruwet apapun, seberat apapun, kalau masing-masing pihak itu mengaku salah walau tidak salah, maka permasalahan itu akan cepat selesai. Ya wis, iki sing salah aku, tanggung jawabku, beri aku waktu untuk menyelesaikan. Si Toel matur, kira-kira ki aku sing teledor, wis aku sing menyelesaikan. Ya wis, ayo bareng-bareng. Tapi kalau berebut bener, permasalahannya jadi ruwet. Saling menuduh, iki sampean sing salah, ya ora iso. Wong wis tak omongi sampean, ya kok gak dikerjakan. Lah ngomongi lah bisa. Wakilnya mencari kebenaran tidak ada yang benar. Maka wal afina anin nas, dan saling memaafkan kepada manusia, itulah yang Allah cintai. Ibu dan Bapak, nah ketika jiwa yang fitrah tadi setelah dipakai hidup selama tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dipakai puasa dengan baik, dengan tertib, dan akhirnya berhasil keluar seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Sehingga kalau tanpa dosa, dosanya diampuni oleh Allah, terus dipanggil menghadap Allah, Allah akan memberikan sambutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini tujuan jangka panjang yang kita cari. Begitu kita menghadap Allah, Allah ridho karena kita bisa menjaga jiwa,
wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang baik, jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Allah Tuhanmu, masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku yang solih, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Pengen tuh Bapak Ibu gini. Dan tujuan jangka panjang nan indah ini sebetulnya juga jangka pendek, kalau kita tidak terlalu lama. Jangan sampai terbelokkan oleh peristiwa sesaat. Ada peristiwa sedikit, akhirnya kita tidak akor, tidak rukun. Kalau dulu sudah kita berikan resep 6T dulu itu, ta'aruf saling pengertian, ta'awun saling tolong menolong, tasawur saling bermusyawarah, ta'afuf saling memaafkan, tahabbub saling mencintai, tabayyun saling klarifikasi, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah seperti nama masjid kita As-Sakinah. Napa As-Sakinah? Cita-cita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu sumber kebahagiaan, sumber saling menyayangi, sumber saling mencintai. Maka di masjid ini mudah-mudahan sebagai sumber kebahagiaan, sumber kerukunan dan kedamaian. Nanti kalau ada permasalahan dibahas dengan tabayyun, setelah saling klarifikasi. Simpulannya, yang pertama, Allah memerintahkan puasa ini mesti punya tujuan. Tujuannya, kalau dibalik tujuan mesti ada balasan. Ampun, tujuan dan balasan ini nanti kita simpan dulu. Simpulan-simpulan yang tadi, semua ibadah yang Allah perintahkan kita tujuannya untuk menyelamatkan manusia ini, jiwanya, badannya, keluarganya, selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Hadirin para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang saged kawula hormati, bebile mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten ing pengajian subuh menika, mugi-mugi diiringi dengan hidayah dan barokah Allah Ta'ala. Sebelum ditutup, izinkan kami berdoa, panjenengan ingkang ngamini, panjenengan ngamini dengan tulus ikhlas, akhirnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afat al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin para rawuh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wabillahi kalau wau wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agunging pangapunten. Monggo sareng-sareng kita tutup kali doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.